Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang berita yang sedang ramai dibicarakan oleh para pekerja imigran di Taiwan, atau para TKI atau TKW, yakni adalah pekerja teknis menengah, atau kita kenal dengan nama PTM atau PTTM. Nah, pekerja teknis menengah ini sebenarnya sudah diluncurkan atau sudah ada programnya sejak 30 April tahun lalu, tahun 2022. Nah, sebelum kita membahas tentang program ini sebenarnya tujuannya apa, dan juga siapa aja yang bisa daftar sebagai PTM atau pekerja teknis menengah, kita akan bahas dulu tentang programnya sendiri ya. Programnya sendiri itu seperti apa dan maksudnya apa gitu. Kenapa pemerintah bisa mengeluarkan program ini. Nah, seperti kita tahu ya, namanya PTM atau bahasa Mandarinnya itu adalah Liu Cai Joyong. Artinya lebih lama lagi untuk bekerja, atau pekerja bisa tinggal di Taiwan lebih lama untuk bekerja. Nah, berarti kalau misalnya pekerja tersebut belum ikut program ini, berarti pekerja itu nggak bisa tinggal di Taiwan untuk jangka waktu yang lama. Nah, karena kita tahu sudah ditentukan juga oleh pemerintah Taiwan, kalau untuk pekerja asing, khususnya TKI atau TKW, mereka hanya bisa tinggal di Taiwan untuk bekerja paling lama itu 12 tahun, ya. Dan untuk PRT bisa lebih lama 2 tahun hingga 14 tahun. Jadi untuk PRT dia bisa nambah 2 tahun lagi. Nah, kalau sudah 12 tahun atau sudah 14 tahun, lalu bagaimana? Ya tentunya pekerja asing tersebut harus pulang ke negara asal mereka. Tidak boleh lanjut tinggal di Taiwan untuk bekerja apapun, ya. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir ya, untuk mereka yang sudah bekerja di Taiwan minimal 10 tahun, tentu kita tahu dan kita bisa yakin kalau mereka sudah bisa kerja selama itu, artinya mereka sudah paham dengan pekerjaan mereka, mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan mereka, betul ya? Apalagi mereka juga dengan pekerja-pekerja lainnya, dengan karyawan-karyawan lainnya juga sudah kenal, sudah akrab. Nah, sebenarnya kalau mereka sudah 12 tahun, lalu mereka harus kembali ke negara asal mereka, dari pihak pemberi kerja atau majikan ya atau bos mereka, itu juga sebuah masalah ya, karena mereka harus mencari orang baru, harus ngajarin lagi dari awal. Ya tentunya biayanya pun juga nggak murah dan prosesnya pun juga nggak cepet. Karena itu sangat disayangkan kalau misalnya mereka yang sudah bekerja di Taiwan lama, mereka harus pulang gitu aja. Dan banyak juga dari mereka pulang ke Indonesia nggak tahu mau kerja apa, ya kan? Jadi alangkah baiknya jika mereka yang memang sudah bisa bertahan di Taiwan lebih dari 10 tahun, alangkah baiknya bisa stay di Taiwan atau lanjut bekerja di Taiwan. Nah, maka dari itu banyak pabrik-pabrik atau para majikan, para bos, itu yang memberikan usul kepada Kementerian Ketenagakerjaan di Taiwan supaya ada cara mereka bisa stay di Taiwan lebih lama untuk bekerja gitu ya. Nah, sebenarnya kalau para pekerja ini sudah bisa stay di Taiwan dan bekerja lebih lama, lalu bagaimana? Apakah sudah selesai? Tentu enggak ya. Tentu dari mereka tinggal lama di Taiwan, itu banyak juga masalah yang mungkin akan timbul. Masalah pajak, asuransi, dana pensiun mereka pasti akan berkeluarga, atau mereka akan bawa keluarga ke sini. Nah, tentu masalahnya ada. Tapi pemerintah akan memikirkan solusinya nanti gitu ya. Nah, maka dari itu kalau misalnya masa kerja di Taiwan aja, yang dari 12 misalnya, ditambahin nih, pemerintah baik memberikan tambahan jadi 15 tahun. Nah, setelah 15 tahun bukannya pekerja sama aja ya, harus kembali ke negara asal mereka. Tentu mereka berharap kalau bisa pekerja ini ya kerja aja terus gitu ya, selamanya gitu ya. Nah, cuman dengan seperti ini kasusnya, pemerintah juga memikirkan mungkin akan muncul masalah baru, yaitu mereka yang tinggal lama di sini tentu akan menjadi istilahnya apa ya, warga negara asing di Taiwan gitu ya. Nah, itu pasti akan muncul masalah baru. Nah, makanya untuk mereka yang sudah bekerja lama di Taiwan, mereka untuk mengajukan APRC ya atau Alliance Permit Residence Certificate ya, atau kita tahunya itu kayak green card-nya di Taiwan, itu tentu sebuah hal yang bagus ya untuk pekerjanya karena mereka bisa stay di Taiwan lebih lama. Tapi untuk negara Taiwannya sendiri itu juga pasti akan muncul masalah mereka sendiri gitu. Nah, kita tahu sekarang ini banyak sekali pekerja TKI TKW yang pengen mendapatkan APRC ya. Nah, ini kita mulai
masuk ke bagaimana caranya TKI atau TKW itu bisa mendapatkan APRC. Banyak mereka yang masih belum paham tentang APRC, bagaimana cara mendapatkannya. Jadi untuk sebenarnya peraturan di Taiwan itu, TKI dan TKW itu tidak akan pernah bisa mendapatkan APRC ya. Itu peraturannya sudah lama banget, maka itu dari 30 tahun ya. Baru tahun inilah nih benar-benar perubahan yang besar sekali di mana pemerintah menyetujui kalau TKI atau TKW, PMI gitu ya, setelah mereka bekerja sebagai PTM selama 5 tahun, ya ingat ya, bekerja sebagai PTM selama 5 tahun, 5 tahun ya, ingat loh, jadi kamu PTM dulu 5 tahun, baru kamu bisa mengajukan APRC. Nah, kenapa 5 tahun aku ulang-ulang? Karena banyak orang yang salah paham, dikiranya setelah mereka mengajukan PTM itu mereka sudah dapat APRC. Tidak ya, jadi kamu dari statusnya TKI atau TKW, itu kamu harus mengajukan dulu menjadi PTM, pekerja teknis menengah, baru kamu bisa APRC. Kenapa? Karena pemerintah itu hanya mau memberikan izin tinggal kepada pekerja asing yang menurut mereka itu bagus atau menurut mereka itu punya keahlian yang berguna untuk negara mereka. Maka dari itu selama 5 tahun, kamu harus bekerja sebagai pekerja teknis menengah, artinya kamu udah naik level nih, dari PMI naik level jadi PTM. Nah, nanti dari PTM ini pun selama 5 tahun ini ya kita juga belum tahu apakah benar bisa para PMI ini mendapatkan APRC karena saya ulangi lagi nih, harus nunggu 5 tahun. Berarti dari tahun lalu nih sampai tahun sekarang nih 2023 ini kan baru banyak PMI yang disetujui untuk berubah statusnya dari PMI ke PTM. Jadi, apakah PMI ini bisa mendapatkan APRC atau tidak? Kita masih harus menunggu 5 tahun lagi. Gimana peraturannya? Apakah benar-benar mereka bisa dapat APRC atau tidak gitu ya? Tapi ya kita tetap aja berjuang sekarang ya. Karena kan kita nggak tahu 5 tahun ke depan apakah peraturannya berubah atau bisa mungkin lebih cepat, kita juga nggak tahu ya. Kita jalanin dulu aja yang sekarang disuruhnya jadi PTM, ya PTM. Nanti setelah PTM 5 tahun, baru daftar APRC. Karena APRC pun itu kita bisa daftar, tapi kemungkinan kita diterima atau tidak, ya balik lagi itu dari keimigrasian di Taiwan. Ya, karena banyak juga syaratnya yang harus dilengkapi kalau kita mau APRC. Nah, berita bagusnya, program APRC ini nggak cuma untuk PMI atau pekerja asing, seperti TKI, TKW ya, tapi buat kamu yang sekolah di Taiwan, ya, kuliah gitu ya, lulusan S1, S2, S3, lalu kamu bekerja di Taiwan selama 5 tahun, itu setelah 5 tahun kamu juga bisa daftar APRC. Jadi nggak cuma untuk pekerja asingnya PMI, TKI, atau TKW ya, jadi buat kamu yang pelajar, setelah kamu lulus, kamu kerja di sini, nah kamu juga bisa tuh setelah kerja 5 tahun, kalau memang kamu senang tinggal di Taiwan ya, kamu bisa daftar APRC ya. APRC itu seperti green card ya, bukan berarti kita menjadi warga negara Taiwan, bukan ya. Tapi APRC itu kita hanya mendapatkan seperti KTP sementara. Kita bisa tinggal di Taiwan lebih lama, bisa bolak-balik Indonesia-Taiwan lebih sering gitu ya, karena nggak perlu bikin visa. APRC-nya itu pun multiple entry gitu. Jadi itu ketentuan untuk APRC. Nah, untuk penjelasan selanjutnya aku akan bahas di video part kedua ya. Jadi buat teman-teman boleh bantu aku untuk like, share, dan subscribe YouTube aku supaya kalian bisa dapat info lebih banyak lagi tentang Taiwan.